Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan ridho dan inayahnya kita dapat berjumpa kembali di kajian pada Kamis pagi bersama Ustadz Ahmad Marzuki Amin, yang mana pada pagi ini kita akan mendengarkan penjelasan Ustadz mengenai nubuah atau kenabian. Pada saat ini adalah pertemuan kita yang pertama, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan juga kajian akhlak untuk tema ma'rifatullah dan keadilan ilahi pada bulan-bulan lalu. Dan saya juga terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Seperti biasa, Ustadz di akhir acara akan ada kesimpulan dan sesi tanya jawab. Silakan Ustadz untuk dimulai kajiannya. Ya. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-hujjati min al-hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kembali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan dan bahkan melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali belajar dan mengkaji berbagai ilmu pengetahuan Ahlul Bait alaihi wassalam. Yang pada kesempatan pagi ini kita akan mengkaji tentang akidah. Kita sampai kepada bab an-nubuwah atau kenabian. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan baik dan lancar, dan kita bisa mengkajinya masalah ini, masalah an-nubuwah dari awal hingga akhir, dan kita dapat memahaminya dengan baik-baiknya, insyaallah bakal bisa menyampaikan kepada orang yang lain. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita buka tagnya yang sudah saya share itu, dan saya akan bacakan dan saya akan jelaskan, kemudian kita diskusikan secara bertahap dan perlahan-lahan insyaallah. Ya, silakan Ibu Ira dibuka tagnya yang sudah saya kirim PDF-nya. Alhamdulillah, syukurillah, kita sudah mengkaji tentang ma'rifatullah yang telah kita adakan pertemuan tentang tauhid dan ma'rifatullah sebanyak 21 pertemuan. Dan kita sudah membahasnya dengan detail insyaallah tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala atau tentang at-tauhid. Dalam kajian ma'rifatullah atau tauhid, di sana dapat kita ketahui dan dapat kita pahami bahwa ada persoalan-persoalan, ada masalah-masalah yang mendasar yang wajib diketahui oleh setiap manusia yang berakal sehat, supaya manusia itu dapat membina dan menjalani kehidupan insaninya di dalam dunia ini sesuai dengan tuntutan akal sehatnya atau serasa dengan tuntunan akal sehatnya. Itu ada berapa masalah, berapa persoalan
yang harus kita pahami dengan baik. Dan sudah kita bahas, diantaranya adalah bahwa siapakah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Itu sudah kita bahas secara detail dalam kajian Ma'rifatullah dalam 21 pertemuan. Kemudian yang kedua, tentang persoalan atau pertanyaan bagaimana perjalanan hidup ini? Apakah tujuan akhir di balik kehidupan manusia ini? Ini persoalan atau pertanyaan yang kedua ini, ya. Terus ke bawah Ibu Ira. Yang kedua ini berkaitan dengan masalah akhir perjalanan manusia atau yang berkaitan dengan masalah al-ma'ad. Akan kita bahas nanti setelah kita selesai membahas masalah nubuwah dan imamah insyaallah. Nah, persoalan yang ketiga adalah dengan memperhatikan kebutuhan setiap manusia untuk mengetahui dan menempuh jalan kehidupan yang benar ini hingga ia bisa mencapai kebahagiaan sejati dan kesempurnaan hakikinya, apakah sarana yang dapat menjamin untuk memperoleh pengetahuan tersebut dan siapakah pembawanya? Jadi untuk manusia dapat menjalani hidup dengan baik, dengan bimbingan, dengan tuntunan, ini perlu adanya pembimbing dan penuntun yang memiliki pengetahuan yang lengkap. Itu ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan tersebut biasa dikenal atau diistilahkan dengan 3 prinsip, yaitu ma'rifatullah atau tauhid, al-ma'ad atau hari kebangkitan, dan an-nubuwah atau kenabian. 3 prinsip ini merupakan dasar-dasar utama pada semua agama samawi. Artinya semua agama samawi seperti agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi itu memiliki dasar yang sama, yaitu tentang tauhid, kemudian tentang nubuwah, dan tentang al-ma'ad. Walaupun tentu perinciannya masing-masing agama itu jauh berbeda. Walaupun tentu agama yang bukan samawi, agama non-samawi seperti Buddha, Hindu pun ada pada sebagiannya, cuma tidak sedetail agama samawi. Jadi antara agama samawi ada persamaan secara global tentang 3 prinsip tersebut, yaitu tauhid, al-ma'ad, dan an-nubuwah. Semua agama sama membahas masalah itu, cuma detailnya ada pada ajaran Islam. Dan Islam pun kalau kita meneliti dengan seksama dan secara jujur dapat kita simpulkan bahwa di antara mazhab-mazhab akidah dalam Islam pun yang membahas masalah akidah dari tauhid, kemudian al-ma'ad, an-nubuwah yang sangat detail, itu ada mazhab Ahlul Bait, ada pada mazhab Syiah Imamiyah dibandingkan dengan mazhab yang lain. Kalau kita mau meneliti, membandingkan dan menyimpulkannya secara jujur tentunya. Artinya bahwa setiap orang yang meneliti, mengadakan kajian dan membandingkan antara pandangan para ulama dalam berbagai mazhab Islam tersebut pasti akan menyimpulkan bahwa ajaran Ahlul Bait, ajaran Syiah Imamiyah yang paling luas, yang paling detail, yang paling banyak membahas masalah-masalah akidah tersebut. Jadi bisa kita buktikan. Ya. Jadi pada intinya masalah nubuwah ini, masalah kenabian, ada soal-soal yang perlu kita ketahui. Misalnya, apa itu nabi? Mengapa sih harus ada nabi? Dan bagaimana cara Allah memilih nabi? Ya, nabi, rasul, bukan pilihan manusia. Tidak ada pemilu nabi, tidak ada pemilu rasul. Ya, tidak ada pemilu wasi rasul. Semua yang memilih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah bisa memilih mereka sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai wali atau wasi? Apa saja tugas-tugas mereka sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai para wasi Allah? Itu akan kita bahas pada kajian tentang an-nubuwah atau kenabian insyaallah. Ya. Poin ketiga adalah pada kajian kita tentang ma'rifatullah, saya telah membahas tentang prinsip tauhid. Di sana kita telah sampai kepada beberapa kesimpulan, di antaranya yaitu bahwa sumber wujud setiap makhluk adalah Sang Pencipta yang Maha Tunggal, yang Maha Esa.
bahwa seluruh makhluk itu berada di bawah penguasaan dan pengaturannya. Semua makhluk terutama manusia diatur, dikuasai oleh Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang tidak membutuhkannya. Semua membutuhkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta dan Penguasa yang mengatur alam semesta ini dalam segala perkara dan keadaannya. Sang Pencipta itu kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Poin keempat. Saya juga telah membuktikan masalah-masalah ini dengan dalil akal. Karena masalah-masalah akidah ini tidak mungkin dapat dituntaskan kecuali dengan dalil akli atau dengan dalil akal tersebut. Jadi memang kajian akidah ini identik kajian akal. Adapun adanya Al-Quran, ada hadis Nabi, adanya riwayat itu sebagai pendukung, sebagai penopang dan penyempurna saja. Utamanya kan akal. Artinya semua kajian akidah, baik itu masalah tauhid, masalah keadaan ilahi, masalah an-nubuwah, al-imam dan al-ma'ad harus dengan dalil akal. Kemudian disempurnakan dengan dalil naqli Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Itu ciri khas dalam kajian akidah. Kenapa demikian? Karena apabila masalah tersebut dijelaskan hanya dengan dalil wahyu, maka itu hanya bisa dibenarkan bila wujud Allah dan validitas kalamnya telah dibuktikan dengan dalil akal terlebih dahulu. Ya, kalau kita menggunakan wahyu atau teks Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, tentu kita harus membuktikan kebenaran, keabsahan Quran dan hadis tersebut. Kalau kita bisa gunakan sebagai dalil tentang ma'rifatullah, tentang tauhid, tentang wujud Allah dan lain sebagainya. Karena itu perlu adanya akal, karena akal sudah ada. Akal kita sudah punya akal bekal dari Allah. Sehingga dengan akal kita bisa menetapkan dan membuktikan adanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima. Sebagaimana halnya hal itu bersandar kepada hadis-hadis Nabi dan para imam ma'sum secara lebih dahulu bergantung kepada pembuktian rasional atas kenabian dan keimamahan mereka serta validitas ucapan mereka. Ya, artinya bahwa masalah-masalah akidah tadi itu tentang tauhid, tentang nubuwah, tentang ma'ad itu pun bersandar kepada hadis-hadis Nabi. Ya, dilihat dari para imam ma'sum yang tentu lebih dahulu bergantung pada hukum akal atau rasional kita. Artinya akal di sini didahulukan. Boleh dikatakan dengan istilah dahulukanlah akal rasional dalam mengkaji akidah daripada teks-teks Al-Quran dan hadis. Kita harus mendahulukan akal atas Al-Quran dan hadis dalam pengkajian akidah. Bukan berarti menghilangkan atau menyingkirkan, tidak. Mendahulukan dalam pengertian secara global. Jangan sampai salah paham. Apa maksudnya? Lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi maksud dahulukan akal atas Quran dan hadis bahwa dalam mengkaji akidah secara global, secara ijmali, seperti mengenal adanya Tuhan, membuktikan ada Sang Pencipta, dan seterusnya itu harus dengan dalil-dalil akli, dengan akal pikiran. Kemudian perinciannya, ketika akal tidak sanggup lagi, atau ada hal yang tidak mungkin akal mengungkapnya, maka baru menggunakan dalil dari Al-Quran dan hadis. Itu maksudnya dahulukan akal atas Quran dan hadis. Yang keenam, oleh karena itu, terkait dengan pembahasan kita tentang an-nubuwah atau tentang kenabian ini, maka terlebih dahulu kita harus membuktikannya, bukan prinsip kenabian ini dengan dalil-dalil akal. Tadi saya katakan bahwa semua akidah itu dan cabang-cabangnya, seperti masalah keadaan ilahi, cabang daripada tauhid atau ma'rifatullah, masalah imamah, cabang daripada an-nubuwah, dan masalah al-ma'ad, harus kita buktikan dengan dalil akal dulu, baru kita menggunakan Quran dan hadis. Maka karena itu an-nubuwah, kenabian pun harus menggunakan dalil akal terlebih dahulu, ya, untuk membuktikan prinsip ini. Kemudian setelah kita membuktikan bahwa Al-Quran adalah hak dan benar,
maka kita pun dapat membuktikan rincian-rincian masalah tersebut melalui ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Jadi setelah kita bisa mengatakan dan meyakini bahwa Al-Quran dan semua ayatnya adalah hak, benar dari Allah, hadis-hadisnya sahih, dari Nabi Muslim juga sahih, maka bisa kita gunakan untuk menopang sebagai dalil tentang kebenaran adanya nubuah, adanya kenabian. Yang ketujuh, begitu pula rincian-rincian prinsip al-ma'ad, tentang hari kebangkitan atau tentang masalah kehidupan di akhirat. Ya, itu perincian-perinciannya, bukan globalnya, perinciannya. Kalau globalnya kita bisa buktikan dengan akal, tapi perinciannya harus dibuktikan melalui ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kendati sebenarnya prinsip itu sendiri dapat dibuktikan dengan dalil akal dan dalil wahyu. Ya, di masalah ma'ad, tidak mungkin kita meninggalkan Al-Quran dan hadis tanpa hanya akal saja. Juga kita tidak mungkin meninggalkan akal hanya Quran dan hadis saja. Semua harus dipakai, digunakan, dipadukan. Itu akal yang sehat dengan ilmu yang cukup, kemudian Al-Quran dan hadis-hadis dan riwayat para imam ma'sum alaihissalam, insyaallah. 8. Dengan demikian, untuk menjelaskan masalah kenabian dan al-ma'ad, pertama-tama kita akan membuktikan kedua prinsip ini melalui argumentasi rasional dengan dalil akal secara rasional. Kemudian setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Al-Quran terbukti benar, barulah kita akan dapat menerangkan rincian masalah-masalah yang berkaitan dengan dua prinsip tersebut dengan bersandar pada kandungan Al-Quran dan sunnah Rasulullah dan para ma'asumin alaihimussalam. Poin yang ke-9. Akan tetapi mengingat bahwa pemisahan dua masalah tersebut, yaitu pemisahan antara al-ma'ad dengan an-nubuwah, akan lebih efektif dalam mempelajari masalah akidah ini dan lebih mudah untuk dipahami, maka kita akan mengikuti metode tradisional, yaitu pertama-tama kita akan mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan prinsip kenabian. Setelah itu, barulah kita akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan prinsip al-ma'ad. Ya. Artinya kalau kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis itu tercampur aduk antara bahasan tauhid, ya, ma'rifatullah dengan an-nubuwah, antara nubuwah dengan al-ma'ad. Artinya terkadang satu ayat itu mengandung tiga masalah, mengandung masalah tauhid, mengandung masalah ma'ad, masalah nubuwah. Dan terkadang masalah al-ma'ad didahulukan. Ya, masalah ma'ad didahulukan, masalah tauhid atau masalah nubuwah diakhirkan. Itu biasa terjadi. Karena itu untuk bisa memilah-memilih, maka kita perlu adanya sekelompok atau sekumpulan kitab yang membahas secara terperinci, secara detail dengan klasifikasi seperti itu. Artinya membahas tentang tauhid, kemudian nubuwah, kemudian ma'ad, ya. Dia perlu adanya pemisahan, ya, dipisahkan. Jangan dicampur aduk antara nubuwah dengan ma'ad, sehingga nanti pemahaman kita akan rancu dan sulit untuk menyusunnya. Perlu dipisahkan. Jadi pertama nubuwah dulu, baru ma'ad. Makanya urut-urutannya adalah pertama tauhid dulu yang dibahas, kemudian apa lagi? Kemudian tentang keadilan ilahi, kemudian tentang nubuwah, kemudian imamah, kemudian ma'ad yang terakhir. Begitu urutannya. Kalau kita mengkaji ayat, maka tidak ada urutan tersebut. Poin ke-10. Kemudian sekiranya dalam sebagian argumentasi saya menggunakan sebuah premis yang harus dibuktikan kebenarannya, maka saya menjadikannya sebagai postulat dalam argumentasi tersebut. Adapun pembuktian kebenarannya akan kita bahas pada tempatnya yang sesuai. Ini masih kajian global, ya, masih kita memberikan mukadimah tentang bagaimana kita akan membahas tentang masalah an-nubuwah secara teratur yang lebih efektif lagi insyaallah, ya. Kemudian tentang tujuan pembahasan. Kenapa kita bahas tentang kenabian, tentang an-nubuwah. Poin ke-11.
Tujuan pertama pada pembahasan kenabian atau an-nubuwah di dalam kajian kita ini ialah bahwa kita ingin membuktikan tentang adanya sarana pengetahuan selain indera dan akal yang terjamin dari kekeliruan serta dapat mengantarkan umat manusia untuk mengetahui hakikat-hakikat wujud dan jalan hidup yang benar. Sarana pengetahuan itu adalah wahyu. Ini tujuan kita membahas masalah kenabian, ya. Yaitu untuk membuktikan adanya pengetahuan selain indera kita, selain akal kita. Pengetahuan yang ada pada diri dan pribadi setiap nabi dan rasul. Dan kita perlu adanya pengetahuan yang terjamin dari kesalahan kekeliruan. Karena pengetahuan kita, ilmu kita itu tidak dijamin suci dari kekeliruan dan kesalahan. Adapun para nabi, para rasul, tentu ada jaminan tentang kemaksiatan mereka sehingga ilmunya betul-betul murni, suci, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya kita perlu mengikuti bimbingan mereka para nabi dengan ilmu mereka akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan yang hakiki insyaallah. Itu tujuannya, ya. Poin ke-12. Wahyu merupakan satu bentuk pengajaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan secara khusus kepada hamba-hamba pilihan Allah, pilihannya yang saleh. Ini masalah wahyu. Sebab masalah kenabian itu identik atau tidak bisa dipisahkan dengan masalah wahyu. Karena yang namanya nabi kan, nabi itu al-mukhbir yang membawa berita, yang membawa kabar. Ya, an-nabi al-mukhbir. Nabi adalah pembawa berita. Membawa informasi dari mana? Dari Allah. Apa namanya? Wahyu. Maka pembahasan tentang kenabian dengan wahyu nggak bisa dipisahkan. Jadi wahyu itu merupakan bentuk atau cara bagaimana Allah mengajarkan hamba-hamba ini tentang berbagai hal melalui nabi, ya, yang lebih dulu mendapatkan ajaran tersebut. Kemudian nabi mengajak pada keluarganya dan pada masyarakatnya masing-masing. Itu tentang pentingnya nabi dan masalah wahyu, ya. Dan tentunya selain mereka, kita semua tidak mungkin mengetahui hakikat wahyu tersebut. Karena manusia biasa tidak dapat melihat bentuk nyata hakikat wahyu tersebut di dalam diri mereka. Dan kalau ada pertanyaan, mengapa para nabi yang menyampaikan wahyu dari Allah, kenapa kita? Ya tentu saja ketika Allah yang menyampaikan ajarannya, wahyunya untuk membimbing kita, tentu akan dipilih oleh Allah orang-orang yang layak bisa menyampaikannya, bukan sembarang orang. Dan orang yang punya potensi dan layak menyampaikan wahyu Allah, ajaran Allah untuk kita semua adalah para nabi. Kita nggak layak, sehingga kita tidak layak menerima wahyu, kita bukan nabi, maka kita menerima ajaran Allah lewat para nabi, lewat para rasul. Ya seperti itu. Itu pentingnya mengenal nabi, yaitu nabi sebagai pembawa wahyu Allah, sebagai pembawa syariat Allah. Kalau kita nggak mengenal nabi, nanti kita pun nggak tahu mana ajaran yang sesat, ajaran yang benar, ya. Terjadi kekacauan dalam ajaran kita insya Allah. Kalau kita tidak mengenal nabi. Meskipun demikian, mereka dan kita dapat mengetahui kenyataan wahyu tersebut melalui tanda-tanda yang ada. Ya. Jadi wahyu itu turun dengan tanda-tandanya. Itu akan dijelaskan pada pembahasan tentang ulumul Quran atau mustalahatul Quran, ilmu Al-Quran. Dengan cara ini kita sebagai manusia dapat membenarkan klaim para nabi bahwa mereka telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang nabi, seorang rasul yang jelas telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya, sebagai dutanya, sebagai pembawa wahyu, harus memaklumkan, mengumumkan dan beritahu umatnya masing-masing bahwa dia sebagai seorang nabi. Nah, kalau nggak dikasih tahu, nanti nggak tahu umatnya dia nabi atau bukan. Kasih tahu. Ketika itu barulah nanti mereka minta pembuktian tentang tanda-tanda seorang nabi itu apa. Tanda-tanda seorang rasul itu apa. Jadi ada mukjizat dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh masyarakat secara umum. Seperti itu. Ya. Poin ke-13.
Dan tentunya apabila turunnya wahyu atas seorang nabi itu telah dapat dibuktikan dan ia menyampaikan risalahnya kepada orang lain, maka wajib atas orang lain untuk menerima dan mengamalkan hal-hal yang sesuai dengan wahyu tersebut. Ya. Jadi terkait masalah turunnya wahyu kepada seorang nabi, pada seorang rasul, turunnya wahyu, turunnya ajaran dari Allah itu sebagai bukti bahwa para nabi sebagai nabi. Kemudian mereka wajib menyampaikan hal tersebut, pesan tersebut kepada para hambanya. Ya, kemudian dituangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika telah jelas bahwa ada seorang nabi menyampaikan berita tersebut, ya, maka si pendengar yang bukan nabi wajib menerimanya dan wajib mengamalkannya ketika sesuai dengan dalil akal, dalil syariat, ya. Ketika nggak sesuai ya disingkirkan. Karena tentu masih ada sebagian mungkin ajaran atau bimbingan ya ketika tidak sesuai dengan syariat dan betul-betul sebagai hal yang bid'ah, maka harus disingkirkan, harus dibuang. Itu masih ada di dalam berwudu, dalam sholat, dalam berbagai ibadah yang lain. Itu masih ada. Ketika tidak sesuai oleh pandangan Islam, tidak sesuai dengan akal, dengan syariat ya yang benar, maka harus disingkirkan. Dan tidak seorang pun dibenarkan untuk menentangnya kecuali bila risalah tersebut dikhususkan untuk orang atau kelompok atau zaman tertentu. Ketika ada seorang nabi, dia mengklaim dan mengaku sebagai nabi, dan juga dia bawa bukti-bukti yang nyata, dan masyarakat pun meyakini dia adalah nabi, tidak dusta, maka di sini wajib untuk menjalankan hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, perintah para nabi tersebut. Ya, karena datang dari Allah, tidak boleh ditentang sama sekali. Poin ke-14. Dengan demikian, persoalan-persoalan pokok dalam kenabian ialah keharusan mengutus seorang nabi dan rasul dan menjaga wahyu dari penyimpangan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, sehingga kandungan wahyu itu dapat diterima oleh manusia secara utuh. Dengan kata lain bahwa kita akan membahas keniscayaan kemaksuman para diri nabi dalam menerima dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga keniscayaan adanya suatu cara pada umat manusia untuk membuktikan kenabian para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi terkait masalah kenabian, ya kita pun harus bahas masalah kemaksuman, keterjagaan nabi dari berbagai kesalahan. Masalah ismah ini, masalah kemaksuman, keterjagaan dari noda dan dosa dan berbagai perbuatan yang tidak syar'i, ini sangat penting sekali. Karena ada ikhtilaf di antara para ulama akidah tentang masalah ini tentunya. Ya. Poin ke-15. Setelah memaparkan masalah-masalah pokok itu melalui dalil akal, kita segera akan memasuki masalah-masalah rincian seperti jumlah para nabi, kitab-kitab mereka, yaitu para nabi, dan syariat-syariat samawi, itu syariat para nabi terdahulu. Selain itu, kita akan berusaha menuntaskan pembuktian atas kenabian seorang nabi, kitab samawi yang terakhir, dan penentuan para khalifah nabi. Kita sudah pelajari bahwa Rasulullah sebagai nabi yang terakhir, tidak lagi diutus seorang nabi setelah Rasulullah wafat. Rasulullah Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, pembawa informasi dari Allah yang langsung pada hambanya. Dialah seorang nabi, Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Dan kitabnya pun Al-Quran Al-Karim, kitab yang terakhir. Ini pun kita harus memahaminya dengan rinci, dengan detail, insyaAllah. Artinya kedudukan kitab samawi itu juga penting ya, untuk sebagai kita jadikan rujukan dalam bahas berbagai macam akidah dan persoalan hidup. Nah kemudian juga
yang masih berkaitan tentang penentuan pada khalifah. Yang 12 imam itu, yaitu khalifatullah fil ard di muka bumi ini setelah Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, maka kita mengenal adanya para khalifatullah. Itu para imam ma'sum yang membimbing kita sebagai penerus risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan kita bahas nanti secara detail pada tema-tema berikutnya. Akan tapi tidak mudah bagi kita untuk membuktikan semua masalah ini dengan dalil akal. Ya, kan dikatakan kita harus membuktikan tentang tauhid, keadilan ilahi, an-nubuwah, al-ma'ad dan yang lainnya dengan dalil akal ini. Tapi nyatanya akal pun sangat terbatas kemampuannya dalam membuktikan itu semuanya. Dan terkadang akal pun ya menjadi buntu karena tidak mungkin bisa membahas secara detail tentang masalah-masalah tersebut, masalah-masalah tauhid. Ya. Jadi ketika misalnya akal sangat terbatas, maka kita minta bantuan ya para nabi, para rasul, para ma'sumin dan para ulama supaya kita tidak keliru dalam mengkaji masalah an-nubuwah ini. Selanjutnya 3. Metodologi ilmu kalam. Boleh saya jelaskan sedikit bahwa dalam kajian akidah itu, dalam Islam, dalam akidah Syiah khususnya, ada metode pengkajian akidah yang ditulis disampaikan oleh ulama ilmu kalam. Metode ada dengan filsafat. Ya. Kalau ilmu kalam disamping menggunakan akal, juga menggunakan dalil Al-Quran Al-Karim. Itu kalau metode ilmu kalam. Tapi kalau metode filsafat, dia hanya mengkaji akidah berdasarkan dalil akal saja, kekuatan akal. Ya, Al-Quran dan yang lain disingkirkan dulu, tapi digunakan sebagai penopang. Itu bedanya antara metodologi ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Poin ke-17. Dari penjelasan di atas, jelaslah tentang perbedaan yang mendasar antara filsafat dan ilmu kalam. Filsafat membahas masalah-masalah yang hanya bisa dibuktikan oleh pembuktian akal. Nah, jadi masalah filsafat itu berkaitan dengan masalah rasional, akal seseorang. Nah, sedangkan ilmu kalam itu mencakupi masalah-masalah yang tidak mungkin dapat dibuktikan kebenarannya kecuali melalui pembuktian wahyu. Ya. Jadi banyak hal yang sulit kita pahami, yang sulit kita buktikan sesuai dengan adanya wahyu. Itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah pun demikian, ya, Al-Qur'an, hadis hanya global, masih terbatas. Untuk perinci adalah dengan akal. Akal kita nggak mampu, akal para ulama, ya. Akal para muraji, akal para muhaqqiqin yang membahas masalah akidah secara detail dengan akal mereka yang Allah berikan pencerahan, Allah berikan petunjuk yang tentu tidak mudah. Poin ke-18. Dengan kata lain, bahwa nisbah antara masalah-masalah filsafat dan masalah-masalah kalam ialah umum dan khusus dari satu sisi, yaitu umum wa khusus min wajihin. Ini bahasa mantiknya ya, bahasa ilmu logika. Ketika satu kelompok dengan kelompok lain punya hubungan, dihubungkan, maka akan melahirkan beberapa hubungan nisbah namanya. Itu bisa jadi at-tasawi sama, bisa jadi berbeda, bisa jadi umum khusus mutlak atau umum khusus min wajhin, seperti itu. Itu dalam kajian ilmu mantik. Artinya, meskipun filsafat dan ilmu kalam itu memiliki masalah-masalah yang serupa dan dapat dibuktikan secara rasional, akan tapi masing-masing mempunyai masalah-masalah yang khusus. Kita sudah pelajari dan sudah kita pahami insyaallah dalam kajian akidah, ya, bahwa di antara filsafat dan ilmu kalam ada kajian-kajian yang sama, yang serupa. Nggak ada bedanya dalam metode pengkajian, yaitu tentang metode rasional, metode menggunakan akal, ya. Tetapi nanti masing-masing pada akal dan syariat punya masalah khusus yang perlu kita kaji lewat ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin ke-19. Masalah-masalah khusus filsafat, ya perhatikan, filsafat memiliki masalah khusus, sedangkan ilmu kalam sifatnya umum. Masalah-masalah khusus filsafat bisa dibuktikan dengan akal.
Jadi filsafat harus sesuai dengan akal. Ketika filsafat bertentangan dengan akal ya harus disingkirkan, jangan dipakai. Begitu. Ya. Tapi ada hal tertentu yang harus dibuktikan dengan dalil Al-Quran dan hadis, gitu. Tidak dengan akal yang murni. Saya ulangi, masalah-masalah khusus filsafat bisa dibuktikan dengan akal. Di masalah-masalah khusus filsafat. Sedangkan masalah-masalah khusus ilmu kalam hanya bisa dibuktikan dengan teks-teks agama. Jadi kalau pondasi filsafat adalah akal, pondasi ilmu kalam adalah agama. Itu bedanya. Oleh karena itu, metode ilmu kalam adalah merupakan gabungan dari dalil rasional dan dalil tekstual. Yaitu hadis dan dari Al-Quran. Dan di dalamnya kita bisa menggunakan dua macam dalil tersebut. Artinya ketika seseorang dia menguasai Al-Quran, hadis, riwayat, bahkan juga dalil-dalilnya, dia akan mampu untuk memberikan argumen dan dalil tentang ilmu kalam, tentang filsafat sekalipun. Ya. Poin ke-20, yang jelas terdapat dua perbedaan yang mendasar antara filsafat dan ilmu kalam. Perhatikan ya, ini perlu kita pahami dengan baik perbedaan filsafat dan ilmu kalam. Karena kita sering mengkaji filsafat atau ilmu kalam, kita nggak paham apa itu ilmu kalam atau filsafat, dan kita nggak tahu bedanya. Nah, mengetahui perbedaan tersebut antara ilmu kalam dan filsafat, kita akan lebih mudah mengkaji filsafat nantinya. Jadi ada hal yang digabung, ya dicampur, itu jadi satu, filsafat dan kalam. Daripada pengujian akal atau dalil rasional, ada hal yang dipisah antara akal pikiran dengan pembahasan filsafat, ilmu kalam. Ya. Di sini letak perbedaannya. Satu, bahwa kedua ilmu itu di samping memiliki masalah-masalah yang sama seperti masalah tauhid, juga mempunyai masalah-masalah yang khusus yang tidak dibahas oleh ilmu lainnya. Ya, ini yang pertama. Bahwa masalah seperti masalah tauhid itu mempunyai hal-hal masalah yang khusus yang hanya dibahas sesuai dengan ayat Al-Quran kalau dalam ilmu kalam. Artinya, masalah khusus yang terdapat di dalam ilmu kalam itu, perhatikan ilmu kalam ya, ilmu kalam, ilmu akidah, bukan ilmu filsafat. Artinya masalah-masalah khusus yang terdapat di dalam ilmu kalam itu tidak bisa dibahas dalam masalah filsafat. Begitu pula sebaliknya. Ini terkadang ya, ada hal-hal yang tidak mungkin dibahas dalam satu disiplin ilmu, bisa dibahas dalam disiplin ilmu yang lain. Ya, seperti ada sebagian masalah dalam filsafat tidak mungkin dibahas dalam kajian ilmu kalam. Juga ada sebagian panel ilmu kalam yang nggak mungkin dikaji dalam kajian filsafat, seperti itu. Yang kedua, metode pembahasan seluruh masalah filsafat itu berdasarkan akal. Ya, dengan kata lain bahwa masalah-masalah filsafat itu semuanya berdasarkan pada akal pikiran manusia. Tidak ada satupun masalah filsafat yang bersandarkan pada hukum akal, hukum filsafat. Itu nggak mungkin. Tapi kedua bisa ditemukan. Ya, ketika misalnya antara ilmu kalam dan filsafat itu ketemu dalam satu titik atau 2-3 titik. Nah, itu ulama pandai memadukannya sehingga perlu kita mengambil dari filsafat juga dari akal juga. Jangan dipisah-pisahkan. Sebab kita dipisahkan antara akal atau filsafat dengan ilmu kalam, mereka terjadi kerancuan. Karena ilmu kalam saja pun tidak mampu menjelaskan lebih detail kecuali dengan argumen falsafah dengan filsafat. Artinya hanya dengan ilmu kalam saja tanpa filsafat sama sekali, maka akidah Islam akan bisa dikalahkan oleh akidah yang lainnya oleh orang dan muslim. Jadi perlu mengkaji filsafat secara mendalam untuk mempertahankan akidah kita yang benar insyaallah. Baiklah. Adapun di dalam ilmu kalam, sebagian masalahnya itu dibahas atas dasar akal, seperti masalah-masalah yang berserupa dengan sebagian masalah filsafat tadi. Ya, kita lanjut. 21. Sebagian masalah ilmu kalam seperti imamah atau khilafah dibahas atas dasar teks agama. Dan sebagian yang lain seperti ma'ad dibahas melalui akal dan juga teks agama. Masalah imamah kepemimpinan, masalah khilafah
itu dikaji, dibahas secara tekstual agama. Kenapa demikian? Karena kita tidak menyaksikan peristiwa tentang pengangkatan para imam masum, masalah imam dan khilafah. Ya. Jangankan kita, sebagian sahabat saja, sebagian sahabat Nabi, itu tidak sempat menyaksikan bagaimana perjalanan imamah dan khilafah yang turun dari Rasulullah, yang datang dari Nabi, yang Nabi berikan keputusannya. Seperti itu. Apalagi kita yang sudah jauh dari masa kenabian Rasulullah, masa sahabat Nabi. Ya. Jadi masalah masalah imamah, masalah khilafah itu dibahas dengan dasar tekstual agama. Tapi ada juga pembahasan ma'ad, ya, perinciannya itu dibahas melalui dalil akal, juga dengan dalil agama juga. Sebab masalah al-ma'ad, masalah kiamat, ketika tidak menggunakan teks Al-Quran atau hadis Nabi, maka kita tidak mungkin bisa membahasnya secara detail. Poin ke-22. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa masalah-masalah khusus teologi yang dapat dibuktikan secara tekstual tidak semuanya berada pada satu tingkatan. Jadi tingkatannya berbeda-beda. Bahkan sebagian di antaranya seperti validitas keterangan atau sunnah Nabi dapat dibuktikan secara langsung oleh ayat Al-Quran. Tentunya setelah kebenaran Al-Quran dapat dibuktikan secara rasional. Poin ke-23. Setelah itu masalah-masalah lain seperti penentuan pengganti Nabi, yaitu khilafah, itu para imam masum, para khalifah, para wasi, atau validitas ucapan para imam masum, itu bisa dibuktikan melalui keterangan Nabi tersebut. Ya. Jadi kita bisa tahu imam itu membawa informasi yang benar. Imam itu siapa? Imam itu bagaimana? Apakah imam atau bukan? Ini bisa dibuktikan dengan keterangan dari Rasulullah, dari Nabi. Karena itu ketika terjadi ikhtilaf misalnya pada masa tertentu tentang apakah fulan Nabi atau bukan, atau si fulan itu sebagai imam masum kesekian atau bukan, maka ini bisa dibuktikan dengan bimbingan Rasulullah, dengan bimbingan hadis-hadis Rasulullah. Bisa dilihat ciri-cirinya di dalam hadis-hadis tersebut. Pada gilirannya terdapat sejumlah masalah yang dapat dituntaskan melalui keterangan para imam masum. Ya. Jadi para imam masum menuntaskan berbagai problema dan masalah dalam hidup ini. Nah, sudah pasti kesimpulannya akan kita dapat melalui dalil-dalil tekstual akan benar-benar meyakinkan apabila jalur periwayatnya itu pun sahih. Tidak ada cacat di dalamnya. Ini berkaitan dengan masalah ilmu hadis, ya. Saling berkaitan. Ini terkait masalah an-nubuwah, masalah kenabian, ya. Pertama kita harus membuktikan dengan akal. Apakah akal kita menerima atau tidak adanya Nabi itu? Habis Nabi di bagian Nabi. Kemudian kita topang dengan dalil Al-Quran atau hadis Nabi yang meyakinkannya dengan sahih tentunya. Nah kalau tidak pun akan menjadi problema, jadi masalah tentang kajian kita ini. Artinya kalau kita tidak menggunakan hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang sembarangan begitu, asal ambil, maka akan membahayakan kajian kita, ya, akan merusak begitu, tidak efektif nantinya. Karena itu pembahasan akidah ini, pembahasan yang efektif, kita menggunakan dalil akal dulu, kemudian ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi yang sahih, yang dipilihkan oleh para ulama kita. Ya, kita tidak mengkaji hadis sembarangan, kita pilih-pilih yang sesuai dengan kemampuan kita. Itu metode pembahasan kita tentang masalah tauhid, masalah nubuwah, masalah dan masalah akidah yang lainnya insyaallah. Nah, ini sebagai mukadimah sampai di sini tentang pembahasan an-nubuwah, tentang kenabian, ya. Dan saya tambahkan saja sedikit, kita berusaha mengenal dasar kaidah rahmah atau asasur rahmah. Apa artinya? Artinya bahwa kaidah rahmat ini bahwa Allah itu memiliki rahmat, kasih sayang sangat luas dan tidak terbatas. Itu penting kita pahami. Dan bahwa rahmat Allah itu terbagi dua bagian, ada rahmat rahmaniyah, ada rahmat rahimiyah. Rahmat rahmaniyah khusus untuk
umum untuk semua makhluknya yang ada di dunia ini. Jadi rahmat rahmani sifatnya umum, rahmat rahimi sifatnya khusus. Hanya untuk orang yang bertakwa, beriman di akhirat nanti. Jadi Allah rahmatnya sangat luas, sangat banyak, terbaik pada dua bagian tadi itu, rahmat rahmaniyah dan rahmat rahimiyah. Dan Allah menciptakan alam semesta ini, termasuk menciptakan kita manusia, dengan dasar rahmatnya itu. Di dasar asas penciptaan Allah atas kita manusia dan semua makhluk ini dengan dasar rahmatnya, kasih sayangnya. Seperti itu. Nanti adanya neraka, adanya surga, adanya bencana, itu pun tidak lepas dari sandaran tentang asasur rahmah, tentang asalatur rahmah, ya. Bahwa pada dasarnya Allah itu sangat sayang, sangat cinta pada kita. Adapun adanya kesulitan, kesengsaraan, adanya neraka, balasan ganjaran dan seterusnya, itu daripada konsekuensi nanti, konsekuensi keadilannya, karena ada sebagian makhluk yang membangkang, yang tidak mentaatinya. Mungkin saya sebagai mukadimah pertemuan pertama dalam kajian An-Nubuwah atau kenabian. Nanti kita sambung lebih detail pada pertemuan yang kedua insyaallah. Jika ada pertanyaan dari Ibu Ira, dari akhwat ikhwan, silakan. Mungkin bisa saya bantu untuk memberikan jawabannya insyaallah. Ya. Dari saya mohon maaf jika ketika ada kesalahan dan kekurangan. Ya, dipersilakan Ibu Ira untuk membuka sesi tanya jawab.